Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan membahas improving performance untuk sistem power plant gitu ya. Nah, untuk kali ini kita membahas improving untuk regeneratif power cycle. Apa itu? Oke, next slide. Nah, regeneratif power cycle itu biasanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi thermal tentunya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan regeneratifnya? Jadi regeneratifnya itu menggunakan pemanas air umpan. Jadi air yang masuk ke dalam boiler itu sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu supaya kerja boiler itu lebih efisien dan lebih cepat. Jadi Anda bayangkan ketika kita memasak air dari temperatur 30 menuju 100 akan lebih lama dibanding dengan dari 50 derajat Celcius ke 100. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Nah, metodenya sendiri ada dua hal yang umum dikenal, yaitu yang pertama open feed water heater, yang kedua closed feed water heater. Nah, hari ini kita bahas open feed water heater. Oke. Nah, open feed water heater ini merupakan jenis pemanas di mana dia kontak langsung, direct contact dengan heat exchanger, dengan penukar kalor melalui aliran dari yang berbeda temperatur gitu ya, aliran dari turbin dengan aliran dari kondenser. Oke, kira-kira seperti ini alurnya. Jadi alurnya itu ketika steam masuk ke dalam turbin pertama, dia dibagi dua cabang. Cabang yang pertama ini ya, itu diturunkan langsung atau di expand ke open feed water heater. Berarti otomatis ini temperatur masih tinggi, tekanan pun masih tinggi. Nah, sebagiannya lagi 1 min Y, sebagian dari yang di expand tadi itu dimasukkan ke turbin kedua ya. Jadi dari turbin pertama itu di-expand ke open feed water heater 1 dan sisanya ke turbin kedua. Nah, dari turbin kedua dia baru keluar ke kondenser, lanjut ke pompa. Nah, dari pompa ini dimasukkan ke feed water heater. Nah, inilah yang disebut dengan regeneratif gitu ya. Jadi dipanaskan ulang oleh siapa? Oleh aliran yang dari turbin pertama yang masih bertekanan tinggi, masih temperatur tinggi. Oke, dipanaskan oleh itu, masuk, kemudian mixing dari kontak di sini, kemudian dipompakanlah baru ke boiler. Kira-kira seperti itu gambaran sederhananya. Nah, oke, untuk memperjelas kita ambil sebuah kasus contoh. Ini ada sebuah regenerative power cycle dengan open feed water heater tentunya sebagai contoh kita ambil. Nah, aliran steam yang masuk ke turbin pertama itu 8 megapascal, 8000 kilopascal gitu ya, pada temperatur 480 derajat Celcius. Kemudian di-expand 0,7 megapascal. Ini yang tadi saya katakan untuk dimasukkan ke open feed water heater. Kemudian steam yang lain sisanya diekstrak ya. Oke. Di tekanan segini. Nah, sisanya masuk ke turbin kedua. Kemudian temperatur kondenser itu tekanan kondenser pada 0,008 megapascal. Saturated liquid dia keluar dari open feed water heater. Jadi dipastikan yang keluar dari feed water heater open ini dia berkeadaan statusnya ini saturated liquid, cair jenuh gitu ya, pada tekanan 0,7 megapascal. Tentukanlah thermal efisiensi yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita ambil contoh yang ini. Ini gambaran sederhananya. Kita pindahkan. Oke, kita pindahkan ke Excel untuk toolsnya. Ini kita perkecil. Nah, segede gini cukup lah ya. Oke, kita bikin tabel ya. Ini P itu tekanan, pressure.
Ini temperatur, entalpi, entropi, dan quality steam. Oke, supaya lebih mudah untuk operasi Excel-nya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. Kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. Nah, dari soal kita ketahui titik 1 itu datanya ini keluar dari turbin di atas ini, yaitu tekanannya 8000 kilopascal. Kita pakai dalam kilopascal ya. Kemudian temperatur 1 480 derajat Celcius. Oke, titik 1, titik 2 kita lihat ini kalau dari soal diketahui 0,7 megapascal gitu ya. Berarti 700 kilopascal. Oke, kemudian di titik 3 ini, titik 3 ini kondenser berarti ya. Dia 0,008 megapascal, berarti 8 kilopascal. Gitu ya. Oke, lanjut. Titik 4 sama, tekanannya 8 juga, temperatur nggak ada. Titik 5 temperaturnya ikut ke 6, 2 karena dia dalam satu tekanan gitu ya. 5, 6 nih, setelah pompa dia masuk ke water heater, berarti temperatur tekanannya 0,7, berarti 700 kilopascal. Titik 6 ini sama dengan 5, yaitu 700 kilopascal. Temperatur tidak ada diketahui. Kemudian titik 7, titik terakhir ini sama dengan titik 1 karena ini di dalam boiler, masuk boiler, tekanannya sama 8000 kilopascal. Nah, kira-kira ini data yang kita punya dari soal yang tadi disebutkan. Oke, kita mulai cari satu persatu data yang kita punya. Oke. Untuk entalpi seperti biasa, entalpi kita punya data PT. Ini P-nya, ini T-nya. Oke. Untuk entropinya, entropi PT juga. Ini P-nya, ini T-nya. Oke. Nah, titik 2 ini isentropik, entropinya konstan. Kita dapat cari entalpi PS, ini H2O, ini P-nya, dan ini S-nya. Temperatur PS juga, ini temperatur PS, ini, kemudian ini entropinya. Nah, kita dapat. Nah, kemudian untuk titik 3 ini isentropik dengan titik 1. Jadi 1, 2, 3 ini dalam satu garis lurus isentropik. Ya, jadi entropinya sama dengan titik 2. Seperti itu. Kemudian kita cari entalpinya. Entalpinya dengan data tekanan dan entropi PS. Ini tekanannya, dan ini gitu. Oke. Temperaturnya, temperatur untuk PS ada komponennya. Ini P dan S. Oke, sebelum lanjut kita cek apakah ada quality steam titik 3 X PS. Mana PS ini? P-nya segini, S-nya segini. Nah, oke, ternyata ada 79%. Titik 2 kita cek apakah ada quality steam PS juga. Ini oke, ternyata hampir kering ya. Kenapa? Jadi diekstraksi di sini yang masih berbentuk uap dia masukkan ke turbin kedua dari titik 2 ini, yang sudah berbentuk cair dia masukkan ke water heater seperti itu ya. Jadi kualitas steamnya 99%, masih bagus. Oke, kita blok biar kelihatan. Oke. Nah, titik 4 itu kan daerah cair jenuh, liquid saturated. Berarti kita bisa lihat H entalpi, L di tekanan H2O. Ini entropi juga sama, SL H2O P. Ini blok karena tidak ada
ini untuk temperatur khusus kita pakai pH boleh, P dan oke. Itu titik keempat sudah. 4 ke 5 isentropik sama ini blok tidak ada quality steam. Kemudian entalpi PS, ini P nya, ini S nya. Kemudian temperatur PS juga, ini P, ini S. Oke, lanjut. Titik 6 itu sudah di daerah liquid saturasi air jenuh. Jadi sama dengan titik keempat, yaitu entalpi liquid. Tekanan datanya cari. Nah, ini. Kemudian entropi pun liquid dengan data tekanan. Ininya tidak ada kualitas steam. Kemudian temperatur kita pakai data pH boleh. Ini P nya, ini H nya. Oke. Lanjut titik 7. Titik 7 itu 6 ke 7 itu isentropi, berarti ini sama dengan ini. Oke, sama dengan HPS. Ini ya. Ini sama dengan ini. Oke. Itu. Nah, kemudian untuk T sama PS juga. P ini S. Oke, itu temperaturnya. Ini kita blok. Ini kita rapikan. Ball and loop. Oke, sudah kelihatan. Ini center. Nah, ini datanya. Kita sudah punya data untuk masing-masing titik. Sekarang kita akan cari thermal efisiensi dengan formulasi ini. Jadi formulasinya adalah untuk efisiensi thermal, kita tulis dulu efisiensi thermal. Sorry, salah. Saya tulis dibalik ya. Thermal efisiensi. Simbolnya itu kita cari dulu. Oke, sama dengan rata kanan. Nah, jadi untuk thermal efisiensi itu adalah kerja turbin dikurangi kerja pompa. Kenapa dikurangi? Karena kerja turbin itu kan dia menghasilkan. Sedangkan kerja pompa itu dia butuh penggerak gitu ya. Kalau turbin kan dia menghasilkan gerak, ini dibutuhkan gerak. Makanya kerja turbin kurang kerja pompa dibagi kalori input. Kalori input itu kan ada di steam generator di boiler. Ya. Oke. Kita masukkan sama dengan berarti 1 kurung 2 kurung 3 kurung, coba 3 kurung turbin 1 ini kurang ini. Oke. Turbin 2 tambah turbin 2 itu 2 ke kurangi 3 gitu ya. Oke, jadi 1 kurangi 2 kurangi 3 itu turbin kedua. Oke, ini udah untuk work dari turbin dua-duanya. Oke, kemudian dikurangi pompa itu ada 2, 4, 5, 5, 6. Oke, ada kurungnya 2. 4 kurangi 5 4 kurangi 5 itu kurung ditambah kurung buka lagi 6 kurangi 7 6 kurangi 7. Oke, itu tutup lagi dibagi dalam kurung ini 1 boiler itu 1 7 1 dikurangi 7. Oke.
dikali oke, di sini aja. Ini dikali 100. Jadi 48% untuk sistem Rankine yang menggunakan open feed water heater. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan nanti pembahasan untuk close feed water heater. Terima kasih. Assalamualaikum.